Ucapan Pak Baskara tadi bikin aku tersadar dari mimpi. Mana mungkin seorang dokter Romeo yang berasal dari keluarga Cakrawinata mau bersanding sama aku. Aku cuma anak yatim piatu dari keluarga yang status sosialnya jauh di bawah mereka. Kamu harus sadar, Yasmin. Semua itu cuma mimpi dan gak mungkin jadi kenyataan. Terima kasih banyak ya Pak Rangga. Iya, sama-sama Yasmin. Yaudah, kamu langsung masuk dan kamu langsung istirahat aja. Pasti kamu juga masih shock kan dengan kejadian ini? Iya Pak. Ya, saya sih ngerasa agak kasihan sama kamu. Karena akhir-akhir ini kamu banyak banget mengalami kejadian-kejadian sangat berat. Apalagi kamu sendiri juga belum pulih 100% dari serangan begal. Tapi sekarang kamu hampir aja kecelakaan. Iya Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti lain kali saya akan coba untuk lebih hati-hati lagi. Oh iya, sama-sama. Yaudah, kamu langsung masuk dan langsung istirahat ya. Misi Pak. Aku jadi nggak enak sama semua kebaikan Pak Rangga selama ini sama aku. Sepertinya Pak Rangga memang berniat dan berusaha untuk deketin aku. Walaupun aku pengennya tuh Dokter Romeo, bukan Pak Rangga. Dokter. Iya, dokter. Pasien atas nama Ardi, tolong segera ditangani ya. Baik, dokter. Saya akan lakukan sesuai yang dokter minta. Terima kasih. Permisi, dok. Pak, ini sekarang nggak usah khawatir ya. Anak Bapak sudah ditangani oleh petugas medis. Sekarang Bapak berdoa aja, ya. Kita berdoa bersama, semoga anak Bapak bisa cepat sembuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Nggak usah begitu, Bang. Saya senang bisa membantu. Dokter benar-benar orang yang sangat baik. Saya nyesel, dok. Saya sangat menyesal. Kenapa menyesal, Bapak? Pak, kalau ada yang ingin Bapak sampaikan ke saya, silakan, Pak. Jangan dipendam sendiri. Nanti jadi beban pikiran untuk Bapak. Pak, Bapak nggak usah takut sama saya. Apa yang pengen Bapak sampaikan ke saya? Cerita ke saya. Dokter, saya udah jahat sama dokter. Maafin saya. Saya minta maaf. Maksudnya, Pak? Dokter, harusnya saya nggak ngomong hal ini ke dokter. Karena nggak boleh ada seorang pun tahu. Tapi saya nggak nyangka dengan kebaikan hati dokter. Saya nggak mungkin diam aja, dok. Sebentar. Saya tadi mengalami kecelakaan. Apa jangan-jangan itu ada hubungannya sama Pak Yadi? Tadi saya disuruh sama Pak Rangga untuk nyampurin sesuatu ke minuman dokter. Tolong kamu masukkan bubuk ini ke dalam minumannya Romeo. Ini sebenarnya nggak berbahaya kok. Yang jelas tidak akan membuat Romeo jadi meninggal. Oke, tapi pastikan itu semua berhasil dan jangan sampai ketahuan. Dan kamu, Romeo. Papa tahu, Yasmin itu baik. Dia cerdas. Tapi kamu ingat, Yasmin itu nggak pantas untuk kamu nikahi.
Jadi selama ini pandangan Pak Baskara kayak gitu ke aku? Kamu itu datang dari keluarga Cakradinata. Harusnya kalian mencari jodoh, mencari istri yang sepadan sama latar belakang kalian. Paham itu? Udahlah Yasmin. Buat apa kamu ngarepin dokter? Apalagi dia juga nggak mungkin tertarik sama kamu. Papa benar-benar nggak nyangka sama kamu, Ruby. Ternyata kamu sama aja sama kakak kamu. Kenapa kalian harus ribut cuma gara-gara perempuan? Sekarang pertanyaannya, kalian sadar nggak? Yang kalian lakukan tadi itu malu-maluin. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Jodoh kalian cuma Papa yang bisa milih. Jadi mulai detik ini, Papa nggak mau denger lagi. Kalian ribut, kalian berselisih, cuma gara-gara Yasmin. Aku menyukai Yasmin sebelum dia kerja di Cakradinata. Gak segampang itu aku menghapus rasa ini, Pak. Oke, sekarang kalian keluar. Kalian lanjut pekerjaan kalian. Dan ingat, fokus hanya sama pekerjaan. Ingat itu. Dan kamu, Romeo, Papa tahu Yasmin itu baik, dia cerdas. Tapi kamu ingat, Yasmin itu nggak pantas untuk kamu nikahi. Kamu itu datang dari keluarga Cakradinata. Harusnya kalian mencari jodoh, mencari istri yang sepadan sama latar belakang kalian. Paham itu? Ucapan Pak Baskara tadi bikin aku tersadar dari mimpi. Mana mungkin seorang dokter Romeo yang berasal dari keluarga Cakradinata mau bersanding sama aku. Aku cuma anak yatim piatu dari keluarga yang status sosialnya jauh di bawah mereka. Kamu harus sadar, Yasmin. Semua itu cuma mimpi dan gak mungkin jadi kenyataan. Yasmin! Lama-lama ngelunjak kamu ya. Kerjaan lain kamu urusin, tapi kerjaan dari saya kamu tinggal gitu aja. Jangan mentang-mentang keluarga saya baik ke kamu. Kamu jadi nggak tahu diri gitu dong. Gak profesional banget kamu. Maaf, Mbak. Mau kemana kamu? Ke ruangan Mbak Lisa. Beliin saya makan siang dulu. Cepetan. Saya udah bete nungguin kamu dari tadi. Kenapa ya selama ini aku tuh bodoh banget. Ngarepin cinta Dokter Romeo yang gak mungkin bisa aku dapetin. Di sini aku cuma pesuruh Mbak Lisa. Tapi aku bermimpi terlalu tinggi sampai gak sadar sama kenyataan. Yasmin, kamu tadi jatuh gimana? Luka kamu sakit? Kamu nggak apa-apa? Saya minta maaf, Yasmin. Kalau gara-gara saya, kamu sempat jatuh tadi. Dan saya akan bertanggung jawab. Saya akan bawa kamu ke rumah sakit, ya. Saya nggak apa-apa.